Dalam Islam, menjadi kaya bukan sekedar soal seberapa keras Anda membanting tulang. Ada aturan main dari sang pemilik modal alam semesta. Syarat pertama adalah al-halal. Bukan hanya produknya yang halal, tapi prosesnya. Tanpa keberkahan, sebanyak apapun hartamu, ia hanya akan menjadi istidraj, kesenangan yang menjerumuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivasi Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah logika langit. Dunia ini kecil bagi Allah. Syarat menjadi kaya bukanlah dengan mengabaikan Tuhan demi mengejar materi, tapi menjadikan Tuhan sebagai pusat, lalu materi akan mengejarmu. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat kuat ini. Tidaklah harta itu berkurang karena sodakoh. Hadis riwayat Muslim. Secara matematika manusia, 10 dikurang 1 adalah 9. Tapi dalam matematika iman, 10 dikurang 1 lewat sodakoh bisa menjadi 100, bahkan 1000. Itulah syarat pertama. Lepaskan ketergantunganmu pada angka dan mulailah bergantung pada sang pemberi angka. Mari kita kembali ke masa 1400 tahun yang lalu. Bayangkan seorang pria bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau sampai di Madinah tanpa membawa apa-apa. Sepeser pun tidak ada di kantongnya karena semua hartanya ditinggal di Mekah demi mempertahankan iman. Saudara barunya di Madinah, Sa'ad bin Ar-Rabi, adalah orang terkaya di sana. Saat menawarkan hal yang luar biasa, "Wahai saudaraku, ambillah separuh hartaku dan ambillah salah satu kebunku." Jika itu kita, mungkin kita akan langsung mengiyakan dan merasa beruntung. Tapi inilah mental kaya. Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus. Beliau berkata, "Barakallahu laka fi mahlika wa malika." Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar. Beliau tidak butuh belas kasihan. Beliau punya aset yang lebih berharga dari uang, yaitu ilmu dagang dan mentalitas tidak mau meminta-minta. Beliau pergi ke pasar, memulai dari nol dengan berdagang mentega dan keju, hingga dalam waktu singkat, beliau mampu membiayai pasukan perang dan menyedekahkan ratusan unta beserta muatannya. Pelajaran pentingnya, kekayaan itu ada di kepala dan karaktermu. Jika hari ini uangmu hilang, tapi mentalitasmu tetap Abdurrahman bin Auf, maka uang itu akan kembali kepadamu dengan cara yang lebih hebat. Namun sayang, banyak dari kita hari ini gagal karena memiliki cacat dalam memandang kejayaan. Mari kita bicara jujur. Kesalahan pertama, menganggap kemiskinan adalah tanda kesalihan. Ini kekeliruan fatal. Rasulullah sering berdoa agar berlindung dari kefakiran, karena kefakiran seringkali mendekatkan seseorang pada kekufuran. Islam butuh orang kaya yang dermawan. Kesalahan kedua, terjebak riba demi gaya hidup. Anda merasa sukses karena punya mobil mewah atau rumah besar hasil pinjaman berbunga? Itu bukan kejayaan, itu ilusi. Anda sedang membangun istana di atas tumpukan api yang siap membakar ketenangan jiwa Anda. Kesalahan ketiga, mental tangan di bawah. Selalu menunggu bantuan, selalu merasa sebagai korban keadaan, dan tidak mau meningkatkan value diri. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kejayaan tidak akan datang pada mereka yang hobi mengeluh di media sosial tanpa aksi nyata. Lantas, apa puncak dari mental kaya itu? Namanya adalah qanaah. Rasulullah SAW bersabda, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang bermental kaya adalah mereka yang merasa cukup dengan apa yang ada di tangannya, tapi tetap semangat mengejar apa yang ada di tangan Allah. Qanaah bukan berarti malas bekerja. Qanaah adalah ketika Anda sudah bekerja maksimal, Anda ridho dengan hasilnya. Anda tidak lagi merasa tersaingi oleh tetangga, tidak lagi merasa sedih karena belum ganti ponsel terbaru. Anda bebas, dan kebebasan dari keinginan duniawi itulah kekayaan tertinggi. Jadi, pilihan ada di tangan Anda. Ingin menjadi kaya yang gelisah atau kaya yang membawa berkah? Mulailah hari ini dengan membersihkan sumber penghasilanmu. Tingkatkan skillmu seperti Abdurrahman bin Auf dan miliki hati sekuat baja yang tidak mudah goyah oleh nominal. Kekayaan sejati adalah saat harta berada di tanganmu untuk membantu sesama,
bukan di hatimu sehingga kamu diperbudak olehnya. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Jika video ini mengubah cara pandangmu, tulis di kolom komentar, saya siap menjemput rizki halal. Bagikan video ini kepada teman atau saudaramu yang sedang berjuang. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Saya Motivasi Islam, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.